Lalu ketika mereka pihak sebelah berkata, Edis, itu Alkitabmu itu kan juga ada poligaminya. Lalu Edis menjawab untuk menyesuaikan diri dengan mereka, siapa bilang Alkitab melarang poligami? Poligami tidak dilarang di Alkitab. Saya bisa menunjukkan ayat 1 keranjang. Poligami boleh oleh Alkitab itu. Yang tidak boleh itu kan gereja tidak berani melegalisasi poligami. Ini kacau sekali, saudara. Ini orang ini penyesat luar biasa, saudara ya. Kacau sekali. Saya kembali mengingatkan saudara yang mendukung Edis, saudara berbagian dalam dosa dan kejahatan Edis, kesesatan Edis. Ingat itu baik-baik. Engkau mendukung mereka, kamu mendukung mereka hanya gara-gara Edis menghujat Islam penuh kebencian, kamu berbagian di dalam dosa Edis. Kamu tidak sedang melayani Tuhan. Dengar baik-baik ini, kalian yang mendukung Edis. Kalian tidak sedang melayani Tuhan. Kalian melayani ego sendiri, keinginan balas dendam sendiri, yang tidak ada cinta kasih Kristus dalam hati kalian. Ya, saya makin lama makin keras ya. Ya, karena saya tahu persis Edis dan pengikutnya tidak akan menyentuh saya. Ya, semua itu banci semua itu. Mereka tidak mungkin menyentuh saya. Ya, karena saya tahu mereka semua banci. Jam 8 itu paling santer jam 9 saya sudah bangun. Betul. Saya buka Komal, tidak ada apologet yang bangun. Atau mereka sibuk. Mungkin mereka butuh ini. Betul. Kayaknya butuh ini. Karena begitu saya buka Komal pagi-pagi, saya cari mana ini Komal. Ya sering, sekarang ini kok nggak ada yang buka. Iya. Siap bang, siap bang. Tadi pagi, kemarin begitu terus. Jadi gimana mau dakwah kita ini bagus? Sementara saya mau solo, jaringan nggak bagus. Gitu. Kita kalah sama Pak Bom. Nggak ada yang seperti Pak Bom. Bisa 12 jam, 13 jam sendirian. Iya, betul. Jadi ya teman-teman apologet. Dan bukan juga hanya apologet, Dinda. Siapapun, netizen kan juga ikut begadang. Mereka juga ikut tepuk tangan. Betul. Mereka juga ikut ribut, tertawa. Maka ini, mereka butuh ini. Suplai nutrisi untuk menjaga kesehatan. Ini ada mau madu dan murah. Saya agaknya kaget. Berapa harganya? 40.000. 40.000. Sebanyak ini, Masya Allah. Allahu Akbar. Kenapa murah, teman-teman? Karena beliau langsung connect dengan sumber, dengan penghasil madunya. Bukan melalui banyak tangga-tangga, tapi langsung di tempatnya. Jadi murah. Jadi teman-teman netizen, silakan pesan madu ini di saudara kita. Di link deskripsi sudah ada juga. Ada di deskripsi ya, sehingga ya kita nonton itu bisa kuat. Percuma juga untuk nanti tidak masuk juga ilmunya kalau gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadid HMC ya, channel mengedukasi dan menghibur. Kita tahu teman-teman ya, Edis benar-benar memporak-porandakan kekristenan, terutama kekristenan yang ada di Indonesia. Para pengajar, teolog, ya, doktor-doktor, dan para apologet Kristen itu kebingungan sekarang. Kebingungan ditanyain oleh para penontonnya, oleh para jemaatnya, mengenai tanggapan mereka atas pengajaran Edis. Karena memang di satu sisi, mereka sangat suka dengan Edis saat dia menghujat, menghina Islam. Dan ini sudah disampaikan oleh para apologet Kristen maupun pendeta ya. Mereka bilang di satu sisi mereka senang dengan adanya Edis yang menghujat Islam. Karena dengan seperti itu, orang Islam itu akan sibuk bertahan dari hujatan. Tidak lagi akan mempermasalahkan atau membongkar-bongkar ajaran mereka. Karena selama ini kekristenan kebingungan bagaimana menghadapi para kristolog-kristolog, para apologet Islam yang setiap hari membongkar kesalahan-kesalahan agama mereka. Jadi mereka anggap, lah ini kalau kita dibongkar-bongkar terus, habis nih kita lama-lama, terbongkar semua gitu kan. Bagaimana untuk mengalihkan perhatian para apologet Islam ini? Butuh Edis. Jadi mereka senang dengan kehadiran Edis. Ini pendeta-pendeta yang ngomong ya. Terus di satu sisi mereka sekarang kebingungan. Ya, mereka seperti orang yang membukakan pintu buat tamu, begitu tamunya sudah di dalam, ternyata tamu ini merampok mereka. Merampok mereka, teman-teman. Jadi Edis ini pintar sekali. 1 tahun pertama, dia membangun citranya dengan menghujat agama Islam supaya orang-orang Kristen senang sama dia. Karena dia tahu, orang Kristen ini kan sukanya dengan hujatan. Orang Kristen ini imannya bertumbuh dengan hinaan kepada Islam.
Kita bicara yang di medsos ya. Dan itu yang sampaikan bukan saya, teman-teman. Rudi Iskariot, ya, Paul Jang, RK, terus Pak Bom Bom. Mereka menyampaikan ini orang Kristen sekarang kok kayak gini gitu kan? Apa yang salah? Apa yang terjadi gitu? Padahal ini hasil dari pengajaran kalian. Kalian yang membuat orang Kristen di medsos ini menjadi mengkonsumsi hujatan kepada Islam setiap hari. Sehingga ketagihanlah mereka. Betul nggak? Mereka jadi ketagihan dengan hujatan itu. Dan Edis bisa melampiaskan dahaga mereka. Bisa memuaskan dahaga mereka atas hujatan tersebut. Jadi 1 tahun pertama dia bangun reputasi itu. Ya, dia lihat, oh, para penonton sukanya gini. Dia jadi penghujat. Begitu sudah 1 tahun, mulai dia jalankan misinya. Yaitu apa? Mengubah mereka semua menjadi pasukan zombinya. Terbukti ya, berhasil. Sekarang kan para penonton-penontonnya berubah menjadi pasukan zombinya. Bahkan bisa dibilang lebih banyak pasukan zombie Edis atau herdernya Edis daripada semua jemaat-jemaat pendeta-pendeta besar di Indonesia. Silakan tunjuk satu nama pendeta yang ada di Indonesia yang jumlah jemaatnya di atas Edis. Nggak ada satupun, teman-teman. Tiberias sekalipun yang kemarin baru bikin Natal di GBK, itu jumlah jemaatnya nggak mengalahkan Edis. Apalagi kalau cuman Stephen Tong, ya, Pendeta Niko, Gilbert Lumondong. Mana ada apa-apanya. Gilbert aja sudah merasakan bagaimana dia kalau berani melawan Edis. Habis pelayanannya, teman-teman. Nah, jadi inilah yang sedang terjadi. Dan pengajaran Edis ini makin membuat mereka porak-poranda. Jadi niat awal mereka ini, niat awal mereka mensupport Edis karena ingin supaya Islam dihujat. Dan ternyata berbalik nih. Niatnya ingin menghancurkan Islam, malah sekarang kekristenan yang hancur gara-gara Edis. Gara-gara Edis kekristenan babak belur sekarang, teman-teman. Kebingungan mereka. Kebingungan untuk mengatasi bagaimana menyetop pengajaran Edis ini. Mulai dari mengatakan penyalipan adalah rancangan iblis. Terus yang kedua, mengatakan Yesus punya Tuhan lagi. Wah, kebingungan mereka. Bahkan sekarang di gereja-gereja itu dipertanyakan sama pendetanya. Artinya apa? Jemaatnya mulai percaya dengan apa yang disampaikan Edis. Kalau mereka menyangkal, mereka nggak percaya dengan omongan Edis, ngapain mereka tanyakan? Mereka tinggal, oh ya Edis sesat, udah nggak usah ikut dia lagi. Tapi ini kan nggak. Jemaatnya sampai nanya sama pendetanya. Artinya mereka percaya sama Edis. Ya. Mereka percaya sama Edis, tapi ada sedikit keraguan, sehingga mereka pertanyakan. Dan yang terbaru ini viral, dari Kiamat ya teman-teman ya. Ini berasal dari Kiamat nih, potongan videonya. Jadi bukan dari pihak Muslim. Jangan nanti kalian bilang, wah tuh gorengan pihak Muslim, ya sengaja gitu kan. Mereka ini kan kurang ajar. Nuduhnya kalau yang kayak gini ke Muslim semua. Padahal yang bongkar ini Victory Alda alias Kiamat. Dan ini sudah divalidasi juga. Sudah divalidasi sama teman-teman Kristen. Benar, ini bukan AI dan ini statement Edis. Cuman ini statement 3-4 tahun lalu. Di mana Edis mengatakan Bible tidak melarang poligami. Aslinya kekristenan tidak melarang poligami. Yang melarang itu bapak-bapak gereja dan tentu saja orang-orang yang mengikuti ajaran Romawi. Karena sekali lagi teman-teman, Romawi itu nggak ada poligami. Selingkuh yes, poligami no. Kenapa? Mereka mengikuti dewa mereka, yaitu Zeus. Zeus istrinya cuma satu, teman-teman. Ya, istri sahnya cuma Hera, ratu dari segala dewa-dewi. Hera, teman-teman. Tapi selingkuhan Yesus banyak, teman-teman. Ya, Zeus itu punya anak yang banyak sekali. Termasuk Hercules. Hercules itu hasil Zeus nikah dengan Alkmene. Ya, kalau di film anaknya Hera, enggak. Kalau di mitos yang sesungguhnya, di cerita sesungguhnya, itu Alkmene. Oke? Terus juga ada Lamia. Lamia ini adalah seorang ratu yang dikutuk oleh Hera menjadi monster pemakan anak-anak. Gara-gara dia main sama Zeus. Marah Hera. Oke? Terus ada Semele. Ada Leto, ya. Leto ini adalah ibu dari Apollo dan Artemis. Dewa yang sangat terkenal. Ya, dewa Apollo kan terkenal.
Nah, ibunya itu selingkuhan dari Zeus, teman-teman. Selingkuhan, bukan istri sah. Hera marah. Dan Hera itu dewi yang sangat hebat, teman-teman. Sangat terkenal. Sejak itulah dikatakan tidak boleh ya. Selingkuh boleh, jangan ada yang jadi istri yang kedua, ketiga, dan sekian. Nggak boleh. Kalau cuma sekedar iseng-iseng, biarkan. Jadi Zeus itu kerjanya iseng-iseng tuh, sama manusia suka kan, ya, sama manusia bersetubuh gitu dia, mengambil rupa manusia hanya untuk mensetubui perempuan gitu. Itu yang terjadi, teman-teman. Oke? Jadi itu tradisi Romawi yang diwariskan. Karena kita tahu saat mereka memeluk agama baru, ya mereka membawa tradisi tersebut ke agama baru mereka. Ke agama baru mereka. Itu yang terjadi sebenarnya. Tapi kalau orang Yahudi mula-mula, poligami ya tetap jalan, teman-teman. Ini kalian harus tahu. Oke? Dan di sini kita akan dengarkan bagaimana pendapat dari Muriwali, seorang polisi Trinitas. Ya, gelar dari Muriwali adalah polisi Trinitas, teman-teman. Dan dia sendiri mengakui bahwa Edis ini licik seperti belut. Licik seperti belut, licin. Ya, karena memang ajarannya mengharuskan harus seperti ular. Ya, ular, belut kan sama itu. Betul nggak? Nah, jadi Muriwali seperti biasa ya, langsung naik pitam, apalagi melihat bahwa Edis ini diikuti oleh banyak sekali orang-orang Kristen. Bahaya sekali ini ya. Akan makin tersesat teman-teman kita Kristen. Kasihan. Oke, kita dengarkan dulu. Ya, selamat sore saudara. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Pendeta MBM. Hari ini saya akan membahas mengenai pernyataan Edis ya, yang mengatakan bahwa Alkitab itu atau Bible itu membolehkan poligami ya. Saya akan perdengarkan dulu satu video saudara, dan setelah itu saya akan mengulasnya ya. Saya perdengarkan secara manual saja. Jadi orang-orang awam itu suka sekali dia itu mengatakan sesat gitu. Saya katakan ya, di dalam Bible ya, di dalam kekristenan itu boleh poligami ya. Yang nggak boleh poligami itu gereja, bukan Bible gitu loh. Kalau Bible itu boleh poligami. Masalahnya tidak ada gereja yang mau melegalisasi itu gitu loh. Kalau menurut ajaran Bible ya jelas boleh. Itu saya bisa tunjukkan satu keranjang ayatnya yang boleh poligami dalam Bible. Ya, saudara sudah dengar ya. Saya bisa tunjukkan ayatnya satu keranjang yang boleh poligami itu dalam Bible katanya saudara ya. Ada yang mengatakan saudara ini bukan suara Edis, ini sudah diedit, ini sudah diputar-putar ya. Ya, kalau ini betul, maksudnya kalau ini betul hanya editan, itu hanya suara AI dan lain sebagainya, harusnya kan ada klarifikasi yang jelas dari Edis bahwa itu bukan suara dia. Dia membuat klarifikasi itu secara, saya istilahkan itu secara diam-diam ya terhadap orang-orang yang bertanya kepada dia. Namun di dalam pengamatan saya, dilihat dari bagaimana suaranya begitu mengalir ya, begitu alamiah, tidak terdengar seperti potongan editan yang disambung-sambung ya. Memang itu sepertinya suara dia saudara, dan yang menjadikan saya yakin bahwa ini adalah suara Edis itu, saya melihat video semacam ini itu di kanal, bukan di kanal ya. Saya melihat satu video, sebentar ya, saya mungkin bisa tampilkan saudara ya. Di mana di situ ada ditampilkan percakapan antara Ki Ahmad dengan seseorang yang lain saudara ya. Sebentar saya akan mencoba untuk tunjukkan. Sebentar ya. Mudah-mudahan saya bisa buka ya saudara ya.
Dan saya akan tampilkan kepada saudara. Ini ada ini. Ini ada. Ya, baik. Saya akan share screen sekarang. Ternyata saya ketemu. Saya akan share screen ya. Dan saya nanti juga akan ini, saudara ya, akan memberikan pandangan saya pribadi, mengapa saya percaya itu memang pernyataan Edis ya. Ini saya masih merujuk kepada apa yang saya lihat dari postingan-postingan orang lain ya. Baik. Kalian ngomong pelan sedikit ya. Ya, saya akan menampilkan sebentar ya. Saya perlu untuk teliti ini yang mana ini ya. TikTok. Chrome entire screen. Oh, bukan. Windows, Chrome. Oh, ini. Ya. Ya, itu sudah muncul ya. Nah, kalau saudara memperhatikan di situ ada percakapan di situ ya, dilampirkan percakapan di situ. Nanti saya akan putar videonya, saudara ya, bahwa video yang beredar itu yang saya sudah putar di sini tadi secara manual itu sama persis dengan yang ada di sini ya. Itu ada percakapan di situ saudara antara seseorang yang nama akunnya Grateful Daughter ya, Grateful Daughter dengan Kiamat ya. Kiamat ya. Kelihatannya Kiamat ini adalah yang pertama kali mengunggah kalau saya tidak salah ya. Kalau berdasarkan percakapan ini yang mengunggah video ini ya. Nah, Grateful Daughter itu berkata begini. Saudara bisa lihat enggak? Kalau saudara bisa memperbesar layar, saudara akan bisa melihat di situ dengan jelas ya. Grateful Daughter itu mengatakan begini, wow, ini rekaman suara kapan Ki? Ya, saya ulang ya, dia bilang gini, Grateful Daughter ya, wow, ini rekaman suara kapan Ki? Gitu ya, dia bertanya kepada Kiamat, dan Kiamat menjawab begini, 2020 Kak. Jadi itu rekamannya tahun 2020 ternyata ya. 2020 Kak, diskusi di WA. Jadi Kiamat menjawab, ini adalah diskusi di WA pada tahun 2020. Kelihatannya Kiamat ini diskusi dengan Edis pada tahun 2020 begitu ya. Nah, saudara tahu Kiamat ini dia adalah seorang juga yang aktif di media sosial dan kami sudah buat janjian saudara, bukan melalui saya ya, melalui Pak Pendeta Budi Asali. Akhir Januari nanti tanggal 29 kami akan berdebat mengenai predestinasi ya. Sebetulnya saya ingin mengontak Kiamat secara langsung, cuman katanya dia tidak punya WA, tidak punya apa-apa, sedangkan saya sendiri tidak aktif di TikTok. Jadi kalau kontak-kontaknya lewat TikTok ya susah juga, saya tidak mau ya saudara ya. Jadi saya nggak mempunyai kontak dan Kiamat ini. Tapi mungkin setelah debat itu nanti saya bisa kontak-kontak dia, mungkin bisa aja ya. Mungkin akan lebih jelas nanti saudara ya. Ya, jadi ini dari percakapan WA ya. Menurut Kiamat di sini ya saudara ya. Mari kita putar ya. Apakah sama dengan video yang saya sudah tampilkan di sini secara manual tadi atau tidak? Saya akan putar sekarang. Sekali dia itu mengatakan sesat gitu. Saya katakan ya, di dalam Bible ya, di dalam kekristenan itu boleh poligami ya. Yang nggak boleh poligami itu gereja, bukan Bible gitu loh. Kalau Bible itu boleh poligami. Masalahnya tidak ada gereja yang mau melegalisasi itu gitu loh. Kalau menurut ajaran Bible-nya jelas boleh. Gitu. Saya bisa tunjukkan satu keranjang ayatnya yang boleh poligami dalam Bible. Iya ini. Jadi orang-orang awam itu suka sekali dia itu mengatakan sesat gitu. Ya sudah ya. Jadi clear ya saudara ya. Itu clear ya. Jadi kalau menurut Kiamat ya di dalam tampilan percakapan yang dilampirkan di video itu, yaitu hasil percakapan WA tahun 2020 ya. Jadi apakah Edis sekarang sudah berubah pikiran?
itu adalah pandangan dia dahulu dan sekarang sudah berubah pikiran, harusnya kan juga ada ininya, ada klarifikasi yang jelas ya. Bagaimana dengan video ini ya saudara ya, bagaimana dengan suaranya dalam video ini ya saudara ya, harus jelas sekali saudara ya. Dan dari saya pribadi saudara, saya untuk beberapa waktu yang lalu yang edis itu tantang-tantang Pak Esra Soru, saya dan Pak Deki, itu juga mencoba WhatsApp kepada Edis dan kami bertukar WhatsApp ya, maksudnya bertukar chat di WhatsApp saudara, dan saya sedikit mempelajari sifat licik daripada Edis ini ya saudara ya. Ya, yang pertama, yang jelas di dalam WhatsApp itu saya meminta dia untuk memilih hari. Dan hari yang saya tentukan itu tidak lama-lama sebetulnya sih ya. Nah misalnya saya WA minggu ini, Edis ya, harinya itu minggu depan. Minggu depannya, saya suruh dia pilih hari Senin sampai Jumat. Ya, saya suruh dia pilih hari Senin sampai Jumat. Lalu nanti kalau kita sudah sepakat harinya, kita tentukan moderatornya siapa dan kita debat ya mengenai Bapak tidak merencanakan penyaliban Yesus itu ya, dulu itu ya. Lalu apa yang dia lakukan? Dia bikin live streaming sendiri, lalu minta silakan Esra Soru, Deki, MYM masuk. Debat premanisme kayak gitu nggak ada lah yang mau. Kami maunya debat yang bermartabat kan. Nah saya sudah jelas memberikan tanggal, bukan bulan depan, bukan setengah tahun, bukan tahun depan, bukan. Minggu besok, minggu berikutnya, saya suruh pilih hari Senin sampai Jumat. Dia tidak menggubris itu saudara. Betapa liciknya orang ini. Lalu kemudian, dia mulai membuat video, melarikan diri. Padahal faktanya juga tidak seperti itu. Waktu dia live streaming itu saudara, ya, saya juga tidak tahu kalau dia bikin link sendiri, ya bikin live streaming sendiri lalu meminta kami masuk. Saya juga tidak tahu itu. Cuma dari apa yang beredar di media sosial kemudian, mungkin juga waktu itu kalau saya tidak lupa ada informasi-informasi dari orang-orang tertentu, mereka mengatakan, loh Edi sudah tunggu loh katanya. Lalu saya kaget, siapa yang sudah janjian sama dia? Sudah tentukan waktu sama dia untuk debat begitu ya. Tapi untuk menutup mulut besarnya itu, saya masuk ke roomnya itu. Saya ada bukti-bukti itu, saudara. Saya sudah bikin video, saudara ya, di mana Edis itu melarikan diri. Saya masuk ke roomnya, saya tulis di live chat, saya sudah antri sekarang, silakan masukkan saya. Dan orang-orang yang ada di live chat juga sudah bilang kepada Edis itu Pak MYM itu sudah tunggu di apa namanya di backstage begitu ya. Di belakang panggung dia sudah antri di situ. Saya tunggu-tunggu, lama saya tunggu-tunggu, dia enggak gubris. Lalu kemudian saya WA, kamu kemana tadi? Waktu saya masuk itu, di live streamingmu. Lalu dia bilang, oh saya sudah pindah ke TikTok. Saya tahu dia ini orang licik. Saya langsung tahu dia ini orang licik. Dia bisa putar balikan semua perkataan, semua informasi, semua apapun sesuka dia. Saya tahu dia adalah seorang yang sangat licik sekali. Sudah ada satu video yang membahas itu secara lengkap. Saya tampilkan semua bagaimana saya ada di backstage ya daripada live streaming dia yang menantang kami masuk itu sudah ada videonya itu saudara. Saudara cari di YouTube saya, di kanal YouTube saya. Sudah ada lengkap itu. Jadi saudara, berdasarkan pengalaman saya berkontak dengan orang licik ini, walaupun dia sekarang membantah, itu jangan percaya, itu bukan kata-kata saya, jangan percaya video potongan atau apapun. Saya sendiri memilih untuk tidak percaya omongannya. Dan mungkin akan memilih lebih percaya video yang beredar itu karena memang itu suaranya ya. Kalau AI itu pasti ada sesuatu yang tidak alamiah, yang tidak natural, saudara. Itu suaranya begitu natural, begitu alamiah, saudara ya. Begitu natural, begitu alamiah ya. Ya, dan itu didukung oleh ada lampiran percakapan antara Ki Ahmad dan seseorang ya yang mengatakan, di mana Ki Ahmad mengatakan itu tahun 2020 percakapan WhatsApp begitu ya. Jadi silakan saja Edis bantah itu bukan saya apa segala macam. Kalau saya memilih untuk tidak akan percaya berdasarkan pengalaman saya berkontak dengan Edis bahwa dia adalah seorang yang sangat licik sekali. Tidak bisa dipercaya, seperti belut. Ya, baik ya saudara ya. Apa perlu saya putar lagi ya? Betapa alamiahnya, betapa naturalnya ini ya. Bukan AI ini.
Saya katakan ya, di dalam Bible, ya di dalam kekristenan, itu boleh poligami ya. Yang nggak bolehin poligami itu gereja, bukan Bible, gitu loh. Kalau Bible itu boleh poligami. Masalahnya tidak ada gereja yang mau melegalisasi itu, gitu loh. Kalau menurut ajaran Bible-nya jelas boleh. Gitu. Saya Ya, sudah. Oh, bisa tunjukkan satu keranjang ayatnya Pak, yang boleh poligami dalam Bible. ya, Iya. saya pikir sudah, saudara, saya stop sharing ini. Ya, baik, saya akan memberikan tanggapan sekarang. Apakah Alkitab itu membolehkan poligami ya? Apakah Alkitab membolehkan poligami? Nah, yang pertama-tama saudara, di dalam video itu Edis tidak bisa membedakan apa yang merupakan ajaran Alkitab, ya, apa yang merupakan ajaran Alkitab ya, ajaran Alkitab, dan apa yang merupakan kesaksian Alkitab mengenai apa yang terjadi. Ini dua hal yang berbeda, saudara ya. Saya cek audio saya dulu ya. Saya akan cek audio dulu, saudara, biar tidak sia-sia saya bicara ya. Terima kasih buat semua mahasiswa di Indonesia. Ya, sebentar ya. Jadi saudara, Edis ini tidak bisa membedakan apa yang merupakan ajaran Alkitab dengan apa yang merupakan kesaksian Alkitab mengenai apa yang terjadi. Nah, semua yang merupakan ajaran Alkitab itu adalah kebenaran yang harus kita ikuti. Perhatikan baik-baik. Semua yang merupakan ajaran Alkitab adalah kebenaran yang kita harus ikuti. Sedangkan apa yang menjadi kesaksian Alkitab mengenai apa yang terjadi, kita bisa memilih. Karena kesaksian Alkitab itu mengenai apa yang terjadi, itu bisa kesaksian mengenai sesuatu yang benar atau kesaksian mengenai sesuatu yang salah. Nah, kalau kesaksian Alkitab itu mengenai sesuatu yang benar, itu kita bisa ikuti atau kita harus ikuti. Sedangkan kalau kesaksian Alkitab itu mengenai sesuatu yang salah, yang berdosa, itu tidak bisa kita ikuti. Nah, kesaksian Alkitab itu selalu dua macam seperti ini. Kesaksian mengenai apa yang benar yang harus dilakukan, yang terjadi, atau kesaksian tentang sesuatu yang salah, yang berdosa, yang terjadi. Contoh mengenai yang pertama. Kesaksian bagaimana Raja Daud misalnya sangat-sangat beribadah kepada Tuhan. Atau kesaksian mengenai Yosua yang menantang orang-orang Israel. Hari ini silakan kamu pilih siapa yang kamu ikuti. Itu kesaksian Alkitab itu mengenai kehidupan Yosua. Dan apa yang disaksikan Alkitab itu mengenai sesuatu yang terjadi yang memang kejadian itu adalah kejadian yang sangat-sangat dapat kita teladani. Kejadian-kejadian di dalam kebenaran. Ya, seperti itu. Ketaatan Nuh membuat bahtera, itu kesaksian Alkitab itu. Dan ketaatan Nuh membuat bahtera itu adalah kesaksian bagaimana kebenaran atau benarnya hidup Nuh di hadapan Allah. Paham ya? Tetapi Alkitab juga memberikan kesaksian-kesaksian mengenai hal-hal yang salah yang dilakukan manusia berdosa. Misalnya kesaksian Alkitab mengenai Lot dan kedua anaknya perempuan, di mana kedua anak perempuan Lot ini berpikir bahwa mereka tidak mungkin menikah karena mereka tinggal di goa, sehingga tidak akan menghasilkan keturunan bagi bapa mereka, maka mereka merencanakan memberi bapa mereka minum anggur, lalu bapa mereka tidur, lalu mereka tidur dengan bapa mereka, ya, sehingga mereka hamil. Dan inilah perbuatan yang berdosa dan sangat keji di hadapan Tuhan. Itu adalah perbuatan berdosa yang sangat keji di hadapan Tuhan. Tapi Alkitab saksikan itu. Nah, apakah ini dengan kesaksian Alkitab mengenai Lot dan kedua anak perempuannya yang jahat itu, lalu kita berkata, oh Alkitab membolehkan anak-anak perempuan tidur bersama ayah mereka. Boleh enggak? Kan tidak boleh. Itu jelas kejahatan dan Alkitab tidak membenarkan itu. Nah, Edis tidak bisa membedakan antara mana ajaran Alkitab mengenai hukum pernikahan Kristen dengan mana kesaksian Alkitab mengenai dosanya manusia, bejatnya manusia, sehingga mereka melawan firman Tuhan, lalu mereka poligami.
Edis tidak bisa membedakan itu. Sekali lagi, karena Edis memang ini otaknya adalah otak yang selalu suka menyesuaikan diri dan pemikiran pihak sebelah. Ya, jadi dia berusaha untuk semua cocok dan pihak sebelah, ya begitu ya. Kalau pihak sebelah itu boleh poligami, lalu ketika mereka pihak sebelah berkata, Edis, itu Alkitabmu itu kan juga ada poligaminya. Lalu Edis menjawab untuk menyesuaikan diri dan mereka, siapa bilang Alkitab melarang poligami? Poligami tidak dilarang di Alkitab. Saya bisa menunjukkan ayat 1 keranjang. Poligami boleh oleh Alkitab itu. Yang tidak boleh itu kan gereja tidak berani melegalisasi poligami. Ini kacau sekali, saudara. Ini orang ini penyesat luar biasa, saudara ya. Kacau sekali. Saya kembali mengingatkan saudara yang mendukung Edis, saudara berbagian dalam dosa dan kejahatan Edis, kesesatan Edis. Ingat itu baik-baik. Engkau mendukung mereka, kamu mendukung mereka hanya gara-gara Edis menghujat Islam penuh kebencian, kamu berbagian di dalam dosa Edis. Kamu tidak sedang melayani Tuhan. Dengar baik-baik ini, kalian yang mendukung Edis. Kalian tidak sedang melayani Tuhan. Kalian melayani ego sendiri, keinginan balas dendam sendiri, yang tidak ada cinta kasih Kristus dalam hati kalian. Ya, saya makin lama makin keras ya. Ya, karena saya tahu persis Edis dan pengikutnya tidak akan menyentuh saya. Ya, semua itu banci semua itu. Mereka tidak mungkin menyentuh saya. Ya, karena saya tahu mereka semua banci, ya banci kaleng semua itu. Pengecut semua itu ya, yang tidak berani memberitakan Injil yang sejati dengan cara yang memang ada dalam Alkitab ya. Ya, mereka tidak berani itu. Mereka hanya tahu menghujat. Dan yang mendukung itu mereka tidak berani menghujat. Nah, mumpung ada seseorang yang berani menghujat, lagi pula tinggal di luar negeri dan dia sangat bebas sekali, maka mereka mulai menghujat-hujat. Mereka mulai mendukung-dukung. Ya. Apa yang mereka lakukan bukan kebenaran itu kejahatan itu, saudara. Ya. Iman Kristen tidak hidup dari menghujat orang lain. Ya, iman Kristen hidup dari mempertahankan iman yang sejati, mempertahankan Injil yang sejati, memberitakan Injil yang sejati sampai mati pun rela. Ya, bukan menderita karena menghujat orang lain, tidak ada itu. Ya, itu yang pertama ya, poin yang pertama. Jadi Edis tidak bisa membedakan apa yang merupakan ajaran Alkitab dan apa yang merupakan kesaksian Alkitab mengenai apa yang terjadi. Dan kesaksian Alkitab mengenai apa yang terjadi ini ada dua macam. Pertama, mengenai apa yang benar yang disaksikan Alkitab, yang dilakukan manusia, dan apa yang salah yang disaksikan Alkitab, yang dilakukan manusia. Paham ya? Nah, kalau ajaran Alkitab itu adalah monogami heteroseksual. Saya akan menampilkan bagian Alkitab yang kita akan pelajari sekarang. Ya. Monogami heteroseksual ya. Kejadian 2 ayat 18 ya. Kejadian 2 ayat 18 saya akan share screen ya. Sebentar, kejadian ya. Ya, Kejadian 2 ayat 18 itu dikatakan di situ, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Perhatikan baik-baik. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Manusia siapa? Adam ya. Adam berapa orang? 1 orang ya. Ya, Adam itu 1 orang ya, saudara ya. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Jadi Tuhan menjadikan penolong bagi Adam yang sepadan dengan Adam. Aku akan menjadikan penolong baginya. Ya, penolong itu tunggal itu, saudara di situ ya, bukan jamak gitu ya, bukan banyak penolong atau penolong-penolong ya. Ya, seorang penolong ya. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Nah, ayat ini saudara menjadi lebih jelas di Kejadian 2 ayat 24 ya. Kejadian 2 ayat 24 saya akan baca. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya. Perhatikan baik-baik. Sebab itu seorang laki-laki ya, bukan beberapa orang laki-laki ya. 1 orang laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya. Sebelum kita lanjut nonton teman-teman ya,
pastikan kalian siapkan cemilan dan minuman terbaik teman-teman untuk menemani keseruan kalian menonton para polikardus serta kesaksian para mualaf. Dan minuman terbaik tentu saja selain menyegarkan juga harus menyehatkan teman-teman ya. Jadi jangan cari minuman yang cuma segar tapi tidak menyehatkan. Karena di luar sana banyak minuman yang segar, enak diminum tapi tidak baik untuk tubuh. So, apa minuman yang bagus untuk tubuh kita dan juga rasanya enak? Tentu saja Maudi Madu teman-teman ya. Madu asli dari Mualaf HMC teman-teman. Dan satu botol ini hanya 40.000 dan kita punya banyak varian teman-teman ya. Madu hitam baduy untuk vitalitas, madu teos yang ada rasa asam-asamnya, dan madu hutan baduy yang berasal dari hutan baduy, dan madu akasia bagus untuk tenggorokan. Bagi teman-teman yang ingin beli silakan cek di link deskripsi, sudah ada link Tokopedia maupun Shopee. Dan bagi teman-teman yang tidak bisa membeli lewat online tersebut, bisa melalui nomor WA yang tertera di bawah ya. Silakan langsung cek keranjang kita. Iya, teman-teman sudah dengar ya. Jadi ya seperti biasa, Muri Wali teman-teman, salah satu pendeta yang memang punya waktu luang untuk mengomentari Edis. Jadi kalau kita lihat ya di antara doktor-doktor teologi nih yang pernah ditantang oleh Edis, contohnya Mel Atok enggak ya, Mel Atok teman baik dia, salah. Ezra Soru. Ada Ezra Soru, Deki Ngenes, dan Muri Wali. Kalau dua orang ini lumayan sibuk teman-teman. Jadi Deki Ngadas itu punya STT. Dia pemilik STT tersebut, jadi cukup sibuk lah dengan kegiatan kuliah-kuliahnya. Dengan kegiatan mengajarnya, cukup sibuk. Jadi nggak sempat nih menanggapi Edis setiap hari. Kalau Ezra Soru, ya mungkin sudah merasakan saat dia kritisi Edis, babak belur dia. Hancur dia. Ya, jadi sekarang mulai menjaga jarak untuk mengkritisi Edis, karena bahaya. Bisa habis pelayanan dia, teman-teman. Apapun ceritanya, banyak penonton dia, ataupun banyak jemaat dia, itu adalah pendukung Edis. Jemaat dia banyak pendukung Edis. Jadi kalau dia macam-macam dengan Edis, bisa ditinggalkan dia. Jemaatnya bisa meninggalkan dia, dan pelayanannya akan hancur. Jadi dia agak hati-hati juga sekarang. Sedangkan MBM ini nothing tulus dari dulu teman-teman. Jemaat nggak ada, ya sangat sedikit, hitungan jari jemaat dia. Jadi jemaatnya sedikit, dia tipikalnya nothing tulus, ya udah hajar aja Edis gitu. Kalaupun harus ditinggalkan lagi sama jemaat, ya sudahlah. Dan dia yakin bahwa jemaat yang tersisa sekarang itu ya jemaat yang sangat setia sama dia. Betul nggak? MIM itu jemaatnya sangat sedikit teman-teman, tapi itu sedikitnya itu royal sekali sama dia, setia sama dia. Oke, die-hardnya dia lah, ya. Jadi dia yakin bahwa nggak akan lagi lah berkurang jemaatnya, hanya karena dia melawan Edis. Ya, karena memang Edis ini luar biasa teman-teman. Kekristenan tuh hancur sehancur-hancurnya melawan Edis ini. Siapapun pendeta yang coba menyentuh Edis, kita udah lihat tragis. Dan saya cukup senang ya masih ada Muri Wali yang berani tampil melawan Edis, karena pendeta yang lain udah habis. Pendeta yang lain udah pada tenggelam semua, kabur. Ya, jadi kalau masih ada Edis yang berani, yang masih mau pendeta yang masih berani lawan Edis, ya ini satu keajaiban. Ada satu hal yang bagus juga. Dan memang harus adalah dari kaum pendeta, walaupun dia bukan pendeta terkenal, ya walaupun dia pendeta yang tidak dianggap gitu kan. Nah, haruslah bangkit gitu kan. Dan Muri Wali dengan dengan berani mengatakan bahwa ini bidat. Apa yang diajarkan Edis ini kesesatan. Kesesatan yang nyata, teman-teman. Karena makin ke sini teman-teman kita Kristen tuh harus mengakui mereka tuh makin tersesat kok. Mereka tuh makin ngawur. Mereka tuh makin melenceng dari ajaran Yesus. Ya, melencengnya pun nggak tanggung-tanggung, melenceng banyak, teman-teman. Kalian tuh udah melenceng sekali. Tapi kalian nggak sadari itu. Jadi kita berharap dengan video-video seperti ini bisa menyadarkan teman-teman kita lah. Dan paling penting nih ya, ini buat teman-teman muslim nih terutama, bantu share video-video seperti ini supaya teman-teman kita Kristen makin tahu bahwa sampai detik ini mereka masih kebingungan. Jangankan mereka, kelas apologet Kristen aja itu sampai sekarang masih kebingungan. Udah apologet Kristen loh namanya teman-teman. Apologet Kristen aja masih nggak tahu mana yang benar, masih kebingungan ini mana ya, ini gimana gitu kan. Ini faktanya, ini realitanya. Mari teman-teman, yuk buka mata, belajar lebih banyak.
supaya kalian jangan kebingungan. Cuma istilah jangan kayak belalang. Karena saya lihat banyak orang sekarang tuh kayak belalang gitu. Rombongan kemana udah ikut ke sana. Oh sana rame, oke ikut ke sana. Tanpa ngerti, tanpa tahu tujuannya. Nah, ini saya nggak mau terjadi sama kalian. Yuk sama-sama kita sadar teman-teman, ya belajar. Oke? Dan lewat video-video seperti ini saya harap kalian bisa belajar. Dan sekali lagi, kalau kalian ingin tahu tentang pernikahan Romawi, nanti kita akan buka sesi khusus. Saya akan ajari ya, apa persamaan antara pernikahan Romawi dengan pernikahan Kristen saat ini. Karena kayak tradisi cincin, oke lempar bunga, ya pengantin lempar bunga ke belakang, terus ada hiasan bunga, terus nanti ada diberkati ya. Jadi pasangan berdiri, suami istri ya, yang cowok cewek, bahkan kadang cowok-cowok, cewek-cewek gitu kan, ada beberapa. Itu diberkati sama pendeta, ya itu tradisi yang sudah ada dari Romawi. Jadi diberkati oleh ya kalau dulu penjaga kuilnya gitu kan, pemuka agamanya gitu. Itu tradisi sebelah teman-teman, tradisi pagan. Tapi entah kenapa dipakai gitu. Oke, dan sekali lagi bagi teman-teman ya, silakan. Ya silakan kalau mau komentar, nanti kita akan buka kelasnya, kita akan buka pengajaran khusus itu. Oke, sekian dari saya. Dan bagi teman-teman jangan lupa ya, dibeli madunya teman-teman. Aduh, ini capek juga kita. Kalau nggak promo, kadang teman-teman lupa kalau kita jualan madu ini ya. Bagi yang sudah habis, jangan lupa pesan lagi gitu kan. Tapi kalau cocok, kalau nggak cocok ya nggak apa-apa, nggak usah pesan lagi. Oke? Jadi bagi teman-teman yang mencari madu asli, ya silakan diklik link pembelian yang ada di deskripsi. Ada Tokopedia, ada Shopee, dan ada free ongkirnya teman-teman. Lagi ada promo free ongkir, manfaatkan. Oke? Ya sekian dari saya. Makasih buat teman-teman semua yang udah membeli Maudi Madu. Karena dengan membeli Maudi Madu, kalian sudah ikut berkontribusi atas perjuangan yang kami lakukan. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita selanjutnya.